pengalaman dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa 2013 tepatnya di bulan Maret tanggal 30 saya mengundurkan diri dari perusahaan yang membesarkan nama saya, melambungkan nama saya di dunia perindustrian khususnya di Jabodetabek. Jadi, saya mulai merintis tepat sehari setelah saya mengundurkan diri. Jadi setelah mengundurkan diri, saya nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya menjadi seorang broker. Apa broker? Broker itu jadi kita tidak punya mesin, tidak punya workshop, tetapi kita punya market dan kita kalau orang awam bilang calo maklar. Gitu. Oke. Tapi bahasa kerennya kita buat pakai nama yang ini broker. Ya. Oke. Itu berjalan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, jadi selama 6 bulan itu saya juga memaintain diri saya, menyiapkan langkah apa yang saya ambil, terutama sewa tempat supaya kita kemas usaha ke depannya itu apa, terus ngurus perizinan termasuk membuat akte pendirian perusahaan. Jadi kita buat akte pendiriannya, kita sewa tempat. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi hak milik kita. Alhamdulillah. Berapa luasnya Mas Karim? Kurang lebih sekarang 800. Luar biasa pokoknya Mas Karim. Kemudian lanjut selama 6 bulan itu kita bisa beli mesin jemput 1 dengan uang pas-pasan. Akhirnya kita beli mesin jemput second yang sekarang masih bisa terpakai sampai sekarang. Terus di 2 bulan berikutnya kita bisa beli WordPress 1. Di akhir tahun 2013 itu kita bisa beli milling SN4 produk Taiwan 1. Sampai sekarang masih bisa kepakai. Dari situ kita mulai menata internet. Jadi yang tadinya selama kurang lebih 6 bulan kita nyari kerja, kita kerjain sendiri, merasa capek, merasa pusing, akhirnya memberanikan diri nyari karyawan. Karyawan. Kita cari 1 pengalaman dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa 2013 tepatnya di bulan Maret tanggal 30 saya mengundurkan diri dari perusahaan yang membesarkan nama saya, melambungkan nama saya di dunia perindustrian khususnya di Jabodetabek. Jadi, saya mulai merintis tepat sehari setelah saya mengundurkan diri. Jadi setelah mengundurkan diri, saya nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya menjadi seorang broker. Apa broker? Broker itu jadi kita tidak punya mesin, tidak punya workshop, tetapi kita punya market dan kita kalau orang awam bilang calo maklar. Gitu. Oke. Tapi bahasa kerennya kita buat pakai nama yang ini broker. Ya. Oke. Itu berjalan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, jadi selama 6 bulan itu saya juga memaintain diri saya, menyiapkan langkah apa yang saya ambil, terutama sewa tempat supaya kita kemas usaha ke depannya itu apa, terus ngurus perizinan termasuk membuat akte pendirian perusahaan. Jadi kita buat akte pendiriannya, kita sewa tempat. Sekarang alhamdulillah sudah bisa menjadi hak milik kita. Alhamdulillah. Berapa luasnya Mas Karim? Kurang lebih sekarang 800. Luar biasa pokoknya Mas Karim. Kemudian lanjut selama 6 bulan itu kita bisa beli mesin jemput 1 dengan uang pas-pasan. Akhirnya kita beli mesin jemput second yang sekarang masih bisa terpakai sampai sekarang.
Terus di 2 bulan berikutnya kita bisa beli Godpress 1. Di akhir tahun 2013 itu kita bisa beli Miling SM4 produk Taiwan 1. Sampai sekarang masih bisa kepakai. Nah, dari situ kita mulai menata di internet. Jadi yang tadinya selama kurang lebih 6 bulan kita nyari kerja, kita kerjain sendiri, merasa capek, merasa pusing, akhirnya memberanikan diri nyari karyawan. Karyawan. Kita cari 1. Ternyata 1 tidak cukup, akhirnya kita nyari orang freelance 2 waktu itu. Berarti 3 dengan 2 freelance, 1 karyawan waktu itu. 1 untuk karyawan megang mesin, 1 karyawan yang ngikutin saya ngelong itu, kita catur waktu itu. 2 orang freelance. Di situ kita mulai berkembang, terus sampai di 2014 ke 2015 kita juga pernah mengalami jatuh di tahun politik, di mana pekerjaan juga down, kita nggak ada kerjaan, terus kita juga mengalami masa sulit di keuangan. Akhirnya saya suning-suning dengan teman-teman, kebetulan kita ada rekanan di Kalimantan. Akhirnya saya belanja di situ di 2014 sampai 2015 itu kebetulan untuk dunia mining, dunia tambang itu lagi jatuh-jatuhnya, batubara hancur, alat berat itu berserakan, besi tua juga ada hancur. Saya bawa dari Kalimantan, Timur, dari Mabule saya bawa ke Panajam saya ekspedisi ke Riau. Jadi dulu yang ini jadi Dano Pak, depan workshop ini dulu saya sewa buat naruh barang bisa potong di sini. Berarti kilokan? Kilo Ya. Buat menghidupi orang-orang yang support terhadap saya. Oke. Saya masuk ke Kalimantan, kebetulan kita berkawan baik dengan orang di sana juga. Karena tahun sebelumnya kita juga pernah punya market di sana, di mining tambang. Jadi waktu tahun sebelumnya waktu masih kerja di perusahaan kita juga ada rekanan di Mabule, di Adalo waktu itu. Adalo, Kideko, terus kita juga di Lahat, di Sumatera juga kita. Waktu itu berapa karyawan Mas Karim? Di 2014-15 itu kita ada 16 orang. Sudah 16 orang ya. Kemudian bisa bangkit lagi. Bangkit lagi dengan asumsi kita nggak ngerjakan barang kerjaan workshop Pak. Pure. Jadi Madura. Besi jual tua. Jual besi tua. Oke. Kemudian setelah jual besi tua, kita dapat modal. Karena dari situ kita ada keuntungan yang cukup lumayan. Terus kita bisa menata eksplorasi. Akhirnya kita produksi lagi ya. 2017 itu batu bara mulai meningkat lagi, alat tambang juga udah mulai ini lagi, ya kan? Akhirnya kita mengembangkannya 2 sisi, 1 industri, 1 tambang. Kita pecah marketnya. Menarik nih. Jadi kita suplai juga alat spare tambang. Untuk vessel, SGT. Waktu itu masih SGT yang banyak. Kalau sekarang udah SST. Jadi vessel yang buatan Patria gitu. Berarti begitu seiring tambang naik, berarti produksi juga mulai naik. Kita baca peluang di sana. Kemudian setelah itu terus pandemi tuh nggak salah tuh, 2019 ya? Pandemi itu 2020, tepatnya di bulan Maret. Itu juga mengalami dampak kan? Kita ada sedikit dampak tapi nggak signifikan. Jadi akhirnya 2016 kita udah mulai settle. Bahkan saya bikin doli yang buat gandeng ini Pak. Doli itu dari head tractor, narik set dam, disambung lagi set dam kedua. Jadi biasanya 1 kepala head tractor
FH16 atau Mercy 380 590 itu biasanya gandeng 2 trailer, Pak. Betul, betul, betul. Nah, itu saya bikin sambungannya, Pak, di sini. Sambungannya. Ya. Dan itu saya punya lisensinya dari Patria. Oke. Dengan persetujuan Patria, kita waktu itu saya kerjasama dengan BMT, Bunda Angkeng Maju Teknik, namanya Bapak Takwan. Dia itu chip manajer chipnya Patria waktu itu. Oke, berarti secara umum value engineering dari mulai tumbuh down karena politik, tumbuh lagi, Betul. kemudian mengalami sedikit penurunan karena pandemi. Betul. Nah, pada saat pandemi itu seperti apa nangani pandemi, Mas Arifin? Secara pandemi kita secara bertahap memang mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawan. Di saat pandemi berapa karyawan itu? Mulai pandemi itu berapa karyawan? Mulai pandemi itu 58. Sudah 58 ya? 58, terus kita tahan kurangi. sampai di bulan Juli 2020. Jadi selama Maret dinyatakan pandemi, April, Mei kita tahan 3 bulan, Mei, Juni, Juli kita masih tahan, Agustus kita mulai pengurangan. Sampai akhirnya pentok di pengurangan tinggal berapa, Mas Arifin? Kita terakhir 18 terus jadi 11, kemudian pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih, membaik, kita mulai panggil lagi karyawan. mulai naik, pangkalan yang lama-lama dipanggil lagi. Betul. Plus penambahan. Betul. Sampai hari ini menjadi berapa, Mas Arifin? Kurang lebih 103. Keren, mantap. Jadi luar biasa, begitu gigihnya menghadapi situasi dinamika pertumbuhan industri. Dan Mas Karimin ini luar biasanya, dia sangat sayang dengan karyawannya. Jadi sangat eman-eman kalau ingin memberhentikan. Jadi manakala memang sudah tidak bisa dibendung, memang harus dikurangi, ya terpaksa gitu Mas Karimin ya. Meskipun begitu mulai bangkit dipanggil lagi. Gitu ya Mas Karimin ya. Jadi luar biasa Mas Karimin, asli Salatiga, alumni Saraswati, yang gigih di Bekasi. Kemudian nanti kita bisa coba lihat workshopnya Mas Karimin ya. Jadi gini Pak, kita ada 2 divisi sebenarnya. Unit usaha yang saya rintis ini ada 2 divisi. Satu divisi workshop, satu lagi di unit divisi produksi. Nah, unit produksi ini saya mulai di tahun 2017. Bedanya workshop sama produksi? Kalau produksi ini kita menghasilkan produk yang sifatnya mass product. Jadi 2013 kita merintis dan development di perusahaan KWH Meter. Oh gitu. Oke. Itu juga mengalami tantangan surut juga. Jadi awal 2017 itu kita mencoba untuk pengembangan pekerjaan yang sifatnya makro, sehingga tujuan kita ada pemasukan yang pasti di setiap bulannya. Karena kalau workshop itu kita kebanyakan project. Jadi 70% itu kita project Pak. Project otomotif, untuk mengerjakan otomotif. Kayak sekarang kita juga lagi ngerjakan project V45L sama V45H. Itu expander. New expander buat yang hybrid. Oke, berarti gini Mas Karimin, ini kita sudah mulai masuk ke produksi dan workshop. Ini akan menarik kalau kita langsung di lapangan nih. Itu kelihatan nih Mas Yoko ya, kita ke lapangan ya. Siap. Lapangan kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, kemudian nanti bisa lihat langsung. Siap. Itu Mas Karimin yuk. Oke. Oke, yuk kita ke lapangan Mas.